Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya akan menyaksikan bahwa perlindungan kuasa Allah itu sungguh nyata dan terbukti bagi kita semua anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan saya yang betul-betul nyata dan terjadi, ya, yang saya alami ketika saya berjalan dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saya berusaha sekuat tenaga saya berusaha dengan apa yang saya miliki, saya punyai, saya berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya ingin menyaksikan di sini bahwa perlindungan Tuhan itu nyata sekali di dalam kehidupan saya, terkhusus yang saya alami selama ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saya ini membawa motor ya, saya sedang sekali naik motor, ya, kemana-mana itu saya sekitar 10 kali lebih saya ini mengalami kecelakaan. Jikalau bukan tangan Tuhan yang menolong saya, jikalau bukan kuasa Tuhan yang menuntun saya, membuat saya ini seperti tidak terjadi kecelakaan. Ya, padahal kecelakaan itu fatal ya Bapak Ibu. Ya, saya ada suatu ketika sudah berada di di bawah mobil taksi Argo itu ya. Saya kecelakaan tunggal. Ya, saya laju ya bawa motor itu dan saya masuk lubang ya, ada lubang di tengah-tengah aspal itu ya. Itu sangat parah ya kalau kita dalam keadaan lari kecepatan tinggi dan kita masuk di lubang itu tiba-tiba ya motornya lari sendiri, orangnya seperti film action itu ya tak keluar dari motor itu ya. Saya terbang seperti terbang itu dan jatuhnya itu di tengah jalan itu, dan mobil Argo itu sangat laju ya, kencang, dan saya tidak sadarkan diri pada saat itu. Mandi darah ya, pada saat itu saya berdarah semua. Saya pikir saya ini sudah cacat, tetapi kuasa Tuhan itu menolong saya. Ya, menolong saya, memberikan saya kekuatan baru dan pemulihan. Ya, pemulihan di dalam tubuh saya. Beberapa kali saya kecelakaan ya, kalau dihitung-hitung ya sudah 10 kali lebih ya saya ini kecelakaan, tetapi Tuhan menolong saya, melepaskan nyawa saya daripada maut ya, cengkeraman maut ini. Ya, ada orang itu ditabrak seperti itu, orang pikir saya sudah patah kaki atau patah tangan ya. Dan terakhir itu sebelum saya ke Jogja itu saya ditabrak sama mobil Avanza hitam ya di tengah kota. Ya, saya laju. Ya, saya mau keburu pesta ya pada saat itu, pulang untuk ganti baju. Ya, tapi tiba-tiba mobil Avanza itu belok kiri, saya lurus-lurus ya dalam kecepatan tinggi, dan akhirnya ya terjadilah tabrakan. Ya, dan orang pikir pada saat itu sudah patah kaki saya ya, karena jeans semua robek dan berdarah. Ya, lutut saya itu. Dan saya pikir sudah kecelakaan begini ini sudah berapa kali saya alami, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan meluputkan saya dari pada kematian. Tuhan masih menyayangkan nyawa saya, Tuhan memelihara nyawa saya, dan saya tidak terjadi seperti fatal ya, seperti sangkanya orang itu seperti patah tulang atau gangguan yang lain ya Bapak Ibu. Ya, orang pikir saya patah tulang, patah kaki, patah tangan, tetapi saya masih bisa berjalan ya. Hanya dipanggil tukang urut ya, tukang urut itu yang salah urat ini, lari tempurung kaki atau diurut-urut ya, diurut-urut sembuh Bapak Ibu. Itu semuanya karena cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi saya. Dan ketika terjadi gempa bumi juga ya Bapak Ibu yang dahsyat, Tuhan menolong saya. Saya tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata lagi ya dalam mengungkapkan syukur saya di hadapan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan itu bagi saya memang betul-betul saya rasakan ya. Ketika gempa Palu ya 2004, saya berada di Jogja ya, mengambil S1 ya,
ketika gempa Jogja 2006 saya sudah selesai ya. 2005 saya sudah kembali ke Palu pada saat itu, dan terjadi gempa di Jogja yang sangat dahsyat ya pada saat itu. 2006 saya sudah berada di kota Palu Bapak Ibu. Dan ketika gempa Palu 2018 saya berada di Jogja ya ketika itu, dan saya mengambil program S2 ya bersama dengan suami saya, tetapi saya tidak melanjutkan studi saya, hanya suami saya yang melanjutkan, dan puji Tuhan selesai ya. Di situ saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, dan saya seringkali mendengar suara Roh Allah itu, Roh Kudus itu ya, di dalam menyapa saya, memperingatkan kepada saya bahwa akan datang bencana, diperlihatkan kepada saya ketika bencana itu akan datang. Dan seperti kesaksian yang sudah saya katakan bahwa saya mendengar suara Tuhan itu ya ketika sebelum terjadi gempa Palu 2018 itu, saya seperti diusir juga dari kota itu. Cepat anakku, cepat pergi keluar dari kota ini, dan bawalah apa yang bisa kamu bawa ya, barang-barang itu, apa yang bisa kamu bawa. Dan saya sangat terbantukan ya melalui kuasa Tuhan itu. Saya pindah dari kota Palu ke Jogja itu ya. Pada saat itu belum diperlakukan ya, pesawat itu dihitung per kilo, dan sangat berat bagi kami ya jikalau peraturan dalam penerbangan itu yang seperti terjadi sekarang ini sudah sangat ketat, dan hanya bisa dibawa beberapa kilo saja ya. Sedangkan itu pada saat kami pindah itu, yang sebelum diberlakukan peraturan baru tersebut ya, itu kami sudah over bagasi ya sangat banyak, sehingga kami membayar di bagasi itu sekitar 3 juta ya, 3 jutaan ya. Ya puji nama Tuhan, semua itu pertolongan Tuhan atas kehidupan saya, dan perlindungan Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu saya alami ya. Ketika juga saya berjalan-jalan di kota Palu ya Bapak Ibu, perlindungan Tuhan itu memang betul-betul ya dan amin. Saya percaya itu terbukti ya dan amin, dan saya katakan betul-betul nyata perlindungan Tuhan itu atas kita. Malaikat Tuhan itu senantiasa menjaga bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah berada di dalam perkenanan Tuhan, yang sudah diproses oleh Tuhan, yang anak-anak itu sudah berharap penuh, berserah penuh hidupnya, rohnya, jiwanya, tubuhnya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengikuti keinginan dagingnya, tidak lagi mengikuti keinginan hawa nafsunya, tidak lagi mengikuti kehendak iblis, tetapi dia kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membedakan itu adalah kita bisa mengecek diri kita sendiri, apakah kita masih senang melakukan dosa, ataukah kita masih bangga melakukan dosa ya, atau sebaliknya kita jijik dan muntah muak ya di dalam melakukan dosa tersebut. Itu tanda-tanda kita sudah menjadi anak Tuhan, anak Kristus. Kalau kita telah menjadi anak terang itu Bapak Ibu, kita secara otomatis Tuhan ubahkan, kita akan membenci dosa tersebut, kita akan muak muntah di dalam melakukan dosa tersebut, kita akan jijik, kita merasa jijik. Tetapi apabila kita masih berada di atmosfer setan ya, iblis itu, kita akan merasa bangga, kita akan senang melakukan dosa itu. Kan apa? Kita masih mengikuti keinginan daging kita ya, hawa nafsu kita yang jahat ini, dan itu melawan kehendak Allah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan bahwa penyertaan kuasa Allah itu sungguh nyata di dalam kehidupan saya. Apabila saya berjalan seorang diri ya, orang di Palu itu ya, pada saat saya masih berada di Palu ya, sekitar 10 orang lebih ya, orang itu bisa melihat saya berjalan, ada 3 orang ya Bapak Ibu. Ada pengawalan khusus yang Tuhan kirim di samping kiri dan samping kanan saya ya. Seringkali orang berkata, apa pekerjaan ibu ini ya, sehingga mendapat pengawalan khusus seperti ini. Karena orang yang mendapatkan pengawalan khusus seperti ini adalah orang-orang yang spesial di mata Allah, di matanya Nabi Isa, anak Maryam. Karena apa? Karena orang yang melihat ya, orang yang melihat itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, rata-rata ya, saudara saya yang dari Muslim ya Bapak Ibu,
Ya, mereka memiliki ilmu kebatinan dan mereka bisa melihat orang-orang yang memiliki pengawalan tersebut. Ya, seringkali saya dicegat, ya baik itu di pasar, di mall, ataupun di mana saja ya, ketika saya menjalankan bisnis saya ya, kos-kosan. Pada saat itu saya biasa ada datang anak kos untuk masuk ya, jadi saya mencatat namanya, saya mencatat segala identitasnya ya. Pada saat itu kalau saya bertemu dengan mereka ya, mereka katakan ibu ini ada tiga orang. Mereka cari-cari yang dua. Pas mereka teliti, kok ibu hanya sendiri ya, dua itu rupanya pengawal dari Nabi Isa. Berarti ibu ini spesial ya di mata Nabi Isa anak Maryam ini. Padahal saya tahu sebenarnya saya hanya seorang diri saya berjalan, tetapi mereka lihat saya dari kejauhan itu ada tiga ya, sampai di depan mereka itu ya ada tiga orang, samping kiri samping kanan, samping kanan saya. Dan mereka melihat bahwa dua pengawalan khusus itu memakai jubah putih ya sampai di tanah, dan mereka katakan bahwa ini malaikat Tuhan. Saya berkata, ini siapa yang kamu lihat ini? Apa di samping kiri kanan saya ini? Kamu katakan tiga orang, saya hanya satu. Saya hanya sendiri saja saya datang di sini. Dia bilang, oh iya, ya, ibu yang dua itu rupanya pengawalan khusus yang diberikan oleh Nabi Isa anak Maryam kepada ibu. Berarti ibu ini orang spesial ya di matanya Nabi Isa ini. Ya, tidak sembarang orang yang dikawal seperti ini ibu. Berarti ibu ini istimewa di matanya Nabi Isa ini. Mereka rata-rata berkata seperti itu Bapak Ibu kepada saya. Begitu juga saya kalau berbelanja di pasar ya, banyak ya orang menegur saya ya dalam tempo waktu yang berbeda ya. Orang itu beda-beda ya di dalam melihat saya itu. Mereka bisa langsung cegat saya, ibu ini pekerjaannya apa sih? Mengapa ibu ini dikawal? Ya, saya bilang, siapa yang kawal? Ya itu, malaikat. Dia bilang, malaikat yang kawal ibu, ya utusannya Nabi Isa anak Maryam. Ya, karena mereka tidak tahu nama Tuhan Yesus Kristus ya. Mereka hanya mengetahui itu pengawalan khusus dari Nabi Isa anak Maryam ya. Mereka katakan memakai baju putih, jubah putih ya, malaikat itu sampai di tanah. Dan malaikat itu tunduk-tunduk gini ya. Ya, sampai saya itu merasa merenungkan diri saya sendiri. Oh Tuhan, terima kasih, berarti saya ini ada penjagaan khusus yang Tuhan kirimkan, malaikat Tuhan itu kepada setiap anak Tuhan yang betul-betul berserah, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan ya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun datang penderitaan, penganiayaan, penyiksaan ya, sungguh-sungguh berharap pasrah hidupnya kepada Tuhan, itu akan dapat pengawalan khusus Bapak Ibu. Tuhan akan kirim pengawalan khusus yang istimewa kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan akan kuasa Tuhan ya, mujizat Tuhan ya bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak kali saya dilihat oleh orang ya, khususnya di kota Palu itu saya ada pengawalan khusus yang Tuhan Yesus Kristus berikan di dalam diri saya ya, baik itu berada di samping kiri ataupun di samping kanan saya ya. Mereka melihat ada suatu ketika saya ingin bercerita lagi ya kepada kita sekalian, ini sebagai kesaksian bagi kita agar supaya anak-anak Tuhan itu tahu bahwa ada perlindungan khusus yang Tuhan sertakan di dalam hidup kita. Kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, ada penjagaan khusus yang istimewa yang Allah berikan ya. Dan suara roh Allah itu ya, Roh Kudus itu ya, malaikat itu ya, yang seringkali ya saya tangkap suara Roh Kudus itu yang berbicara di dalam telinga saya. Saya sering menangkap suara Tuhan itu, suara Allah itu ya, di dalam berbicara hal-hal yang masih rahasia bagi dunia ini ya. Jikalau Tuhan berkehendak saya mengetahuinya untuk manusia ini, maka akan diberitahukan kepada saya Bapak Ibu ya, dan saya akan tangkap itu dan saya akan memberitahukan kepada kita sekalian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Allah itu senantiasa menyertai kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan penuh hidupnya ke dalam tangan Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ketika saya berjalan dengan jemaat Tuhan ya, yang saya layani dan suami ya pada saat itu di Palu, kami berjalan-jalan di salah satu rumah dan Bapak itu menyuruh duduk ya. Dia melihat 4 orang kami, padahal kami ini hanya 2 orang, saya bersama dengan ibu ya, ibu yang cantik ya, orangnya juga ya cantik manis. Kami berjalan dan kami masuk di rumah itu, dan Bapak itu mempersilahkan lagi 2 orang yang ada di depan pintu itu ya, silakan duduk, ayo masuk. Dan jemaat Tuhan itu belum tahu ya kalau saya itu ada pengawalan khusus yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Dan Bapak itu berkata bahwa pengawalan ini dia cek ya, mengecek pengawal 2 ini mengawali siapa, saya atau ibu itu ya, jemaat Tuhan itu. Dan dia berkata pas dia cek, oh ini pengawalnya saya yang mengawali saya ya. Dia menyuruh duduk dan ibu itu sampai ketakutan ya, dia mau minta pulang. Dia ketakutan karena belum terbiasa ya dengan hal-hal seperti itu, supranatural, spiritual ya. Ketika alam lain itu berbicara, bagaimana kita respon kita anak-anak Tuhan dunia nyata ini ya, dalam menanggapi segala sesuatu yang di luar logika kita ya. Itulah kuasa yang supranatural, spiritual, yang tidak dibatasi dengan logika kita manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ibu itu ketakutan ya, dia ajak saya, ayo pulang. Dia pikir setan ya. Dia pikir setan yang ada mengikuti dengan kami yang berdiri di muka pintu ini. Dan Bapak itu berkata, tidak, ini malaikat ya, baik, ini utusannya Nabi Isa ya. Kebetulan Bapak itu juga seorang muslim ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang ya, di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan itu atas hidup kita ya. Ada penjagaan khusus dan spesial yang Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Jadi kita jangan pernah takut, jangan kita pernah merasa sendirian. Kita berjalan di tengah-tengah dunia ini ya. Ada pengawalan khusus yang Tuhan siapkan bagi kita, bagi seorang anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Itu saya alami dan saya rasakan ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang yang menegur saya, mereka katakan kalau mereka melihat saya yang berjalan itu bukan 1 tetapi 3 ya, 3 orang ya. 2 itu pengawalan khusus yang Tuhan berikan kepada saya ya Bapak Ibu. Jadi saya hidup saya ini penuh dengan kesaksian supranatural, spiritual yang saya alami, dan orang-orang lain juga bisa melihat ya, bisa melihat dan bisa merasakan akan kekuatan supranatural spiritual itu ya. Khususnya orang-orang yang bisa menembus mata batin, bisa menembus matanya itu ke alam supranatural ya, spiritual tersebut. Mereka bisa melihat saya. Dan ada juga ya ketika setan itu yang merasuki tubuh seorang pemuda itu ya, dari Makassar itu ya, dia melihat saya bercahaya di dalam mobil, padahal kami itu masih jauh sekali ya di kampung ya. Ya dia telah berkuar-kuar ya melihat kami dalam perjalanan itu. Dia berkata bahwa ada wanita yang sangat cantik bercahaya, dia duduk di tengah-tengah mobil itu ya, di bangku kedua begini-begini ya. Akhirnya pada saat itu ceweknya itu sampai cemburu ya, dia memuji saya, padahal kami ini belum pernah ketemu dan belum pernah saling tatap mata, tatap muka, belum pernah. Karena cowok ini dari Makassar ya, di Palu itu ada ceweknya ya, dia bersama dengan ceweknya ya, dengan gadis pujaan hatinya pada saat itu. Dan dia melihat saya dan dia menunggu saya ya Bapak Ibu. Pada saat itu mungkin dia mengincar saya juga, ini masih di alam roh ya Bapak Ibu. Dia telah berkuar-kuar, dan pada saat tiba ya sampai di halaman itu ya, gereja itu, mereka melihat kami ya yang ada di mobil itu. Mereka ingin mencari tahu siapa yang dalam mobil ini, yang di bangku kedua duduk di tengah-tengah ya. Dan orang-orang ibu-ibu pada saat itu berkata, oh ini cuma ibu pendeta dari Labuan ya, yang sudah punya anak 3.
Karena apa, gadisnya itu, ceweknya itu ya, sampai cemburu ya, dipikir yang pacarnya ini lihat ini ya gadis cantik, masih gadis ya, tetapi mereka cuma hanya ibu pendeta Darlebuan, dan kami ketawa sama-sama ya, sakit perut ketawa ngakak. Akhirnya tidak jadi cemburu ceweknya ya, karena dia tahu saya ibu pendeta Darlebuan yang sudah punya anak 3. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dia melihat ini di alam roh ya, sudah terjadi penglihatan dari mata setan ini, dan dia menunggu dan dia berkata, saya ibu pendeta atau saya yang akan mati. Nah di situ terjadi peperangan ya, berlawanan roh. Rupanya dia ini mencari saya ya pada saat itu, karena peperangan roh ini ya, setan itu tahu siapa yang sering kali anak-anak Tuhan ini menyerang markasnya mereka ini ya, dan di alam nyata ini mereka mencari ya, memburu. Tidak gampang ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Dan dia langsung berkata, dan pada saat itu saya atau dia yang mati, dan saya berkata bahwa seorang hamba Tuhan, walaupun saya ini dilihat lemah ya, di dunia nyata ini saya adalah seorang hamba Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hambanya yang betul-betul berserah, berharap ya kepadanya, kepada kuasa Allah itu, dan telah melakukan perintah-perintah Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya Bapak Ibu. Dan kami bertarung ya Bapak Ibu, sekitar 4 hari saya puasa, dan dia kalah, dan dia mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Ya, ini berasal dari agama Buddha ya Bapak Ibu yang tidak percaya Tuhan. Dan saya mengeluarkan setan yang ada di dalam badannya itu ya, Lucifer ya, Pantai Ratu Selatan yang perut buncit itu ya, kemakmuran, dewa kemakmuran bagi agama Buddha itu ya. Itu 3 itu yang saya usir, dan memang berat ya Bapak Ibu secara manusia, tetapi kuasa Tuhan itu menyanggupkan saya, memberikan saya kekuatan yang di luar logika saya ya pada saat itu. Dan mereka bisa melihat 2 kuasa ini yang saling beradu, dan saya pada saat itu hampir pingsan ya, karena mencium bau dupa, bau kemenyan ya pada saat itu. Tetapi di dalam rumah itu tidak ada mereka membakar itu, tetapi saya dapat serangan itu ya, bau dupa, kemenyan, bau wangi-wangian, sehingga sesak napas ya pada saat itu saya di dalam peperangan itu ya. Dan hal-hal aneh terjadi ya pada saat itu peperangan kuasa kegelapan dan kuasa terang itu, jikalau bersatu ya, beradu antara 2 saja yang kalah ya, setan atau kuasa Tuhan. Tetapi selama ini saya di dalam melayani peperangan rohani itu tidak pernah saya kalah ya Bapak Ibu, karena Tuhan Allah itu membantu saya. Kuasa Allah itu menyertai saya di dalam saya melakukan tugas ilahi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini selama saya masih hidup, dan saya berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Allah itu ada di depan saya, di belakang saya, dan di samping kiri kanan saya ada pengawalan khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu ya, saya juga mendapatkan serangan ya Bapak Ibu. Saya kurang sehat badan ya, sakit. Saya biasa sakit tiba-tiba, biasa kalau itu efek kalau kita lemah, tidak ada persiapan juga di dalam melakukan peperangan roh ini, kita akan merasa lemah Bapak Ibu. Kita akan mendapat serangan ya, serangan tak kasat mata ya orang katakan. Itu jikalau saya dalam keadaan tubuh saya ini baik-baik saja, sehat, tiba-tiba itu bisa drop dan sakit, sangat sakit, dan tidak bisa bangun dari tidur. Itu biasa saya lemah, atau orang katakan lemah di alam roh supranatural ya. Itu akan berefek ke tubuh jasmani saya ya. Tubuh jasmani saya ini akan sakit, dan biasa tidak bisa bangun dari tempat tidur. 3 hari lalu ya, 2 hari lalu itu saya habis masak sayur, makan, dan jam 10 malam itu makan lagi ya, karena belum tidur, sudah lapar ulang makan. Dan saya mendapati di dalam sayur itu ada paku ya Bapak Ibu. Untung saya makannya itu tidak cepat-cepat ya, saya makannya sambil nonton YouTube ya, khotbah-khotbah ya, firman Tuhan.
dan saya mendapati paku begini. Untung tidak tertelan ya Bapak Ibu. Saya gini tak senggol di sendok, apa ini ya bunyi, dan saya melihat paku ya begini di dalam sayur itu ya. Dan saya bertanya kepada suami saya, siapa yang menaruh paku ini di tengah-tengah sayur ini? Sementara saya memasak itu, saya cuci sayurnya sampai 2-3 kali ya Bapak Ibu, bersih, tidak ada paku di dalamnya. Kenapa tiba-tiba ada paku ketika mau makan? Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sangat lemah, badan saya sakit, dan Ibu pendeta datang ya, Ibu pendeta datang mendoakan saya, dan saya cari paku itu yang saya buang. Saya dalam nama Yesus, darah Yesus, saya buang paku itu. Dan ketika Ibu pendeta itu datang, saya curhat ke dia dan saya cari-cari paku itu, ternyata saya temukan dan saya berikan kepada dia. Ibu pendeta tolong doakan saya merasa lemah dan sakit pada saat itu ya. Dan dia mendoakan. Ketika dia ambil paku itu ya, berat sekali ya tangannya itu, kok berat sekali dalam memegang paku itu. Dan kami pujian, naikkan pujian, penyembahan, doa pada saat itu. Setelah amin, saya merasa dari dada kiri ini ya, dada kiri saya ini tersesak ya Bapak Ibu. Pada saat itu saya sesak bernafas ya. Dan saya merasa sedih, saya macam-macam ya, itu serangan ya, serangan tak kasat mata ya. Saya tidak tahu siapa yang tetapi yang dibalik itu setan ya, iblis yang menyerang saya. Dan dia mendoakan saya. Pada saat itu saya melihat seperti ada aura hitam, seperti asap hitam itu ya keluar dari dada saya ini ya, kayak seperti dihisap ya, disedot ya. Dan saya merasa sangat ringan, badan saya ini, tubuh saya ini merasa ringan sekali. Dan saya mengatakan kepada Ibu pendeta ya, Bu, saya sudah sehat, saya ringan sekali badan saya ini, saya merasa ringan. Dan saya seperti tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh saya ini ya. Terkadang kita ini anak Tuhan merasa lemah jikalau serangan Tuhan itu, serangan setan itu datang dan kita tidak kuat, iman kita kadang lemah, tidak siap ya. Kita harus perlu anak-anak Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain menopang kita di dalam doa ya, supaya kita itu kuat, supaya kita itu ada perlindungan Tuhan terus, kuasa Roh Allah itu senantiasa menaungi kita ya, di dalam peperangan rohani ini ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin menyaksikan ini. Terkadang saya kuat, terkadang saya lemah ya. Jikalau lemah itu kita diperlukan dukungan doa dari para sahabat, para teman, hamba-hamba Tuhan. Dan sampai saat ini ya, dada kiri saya ini ya sudah seperti biasa, tidak ada sakit ya. Karena kalau dada kiri saya ini sakit ya, kadang apapun barang-barang yang saya pegang di sebelah kirinya akan jatuh ya, akan jatuh dalam seketika itu juga. Tetapi saya melihat kuasa Allah itu sungguh sangat mengasihi saya, sangat melindungi saya, dan kuasa Allah itu sangat nyata dan betul-betul terjadi sempurna di dalam kehidupan saya. Itu yang saya ingin menyaksikan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini dia dan amin. Perlindungan Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan imannya kepada Tuhan ya, bukan mengandalkan dunia ini, bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan mamun, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan teman, bukan mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan, benar-benar mengandalkan kuasa Allah yang menaungi kita, yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita perlindungan ya. 100% itu berasal daripada Allah. Itu yang saya rasakan dan itu yang saya alami Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimanapun anak-anak Tuhan itu ya, walaupun kita terlihat lemah oleh dunia ini, tetapi roh kita kuat, roh kita bercahaya di hadapan Tuhan. Dan setan itu bisa melihat roh kita itu ya seperti apa ya. Dan anak-anak Tuhan yang sudah ada di level roh bercahaya ini, roh di dalam perkenanan Tuhan itu akan menjadi sasaran setan